Uniwara Talk, ngobrol bareng Patriot. Baik, kembali di Uniwara Talk bersama saya Andi Karangga, dan kali ini kita bersama Bu Badriah Wulandari yang merupakan Kepala BP2M Uniwara. Dan kali ini kita akan membahas mengenai produktivitas dosen di tahun 2022. Bisa dijelaskan nggak Bu, apa itu BP2M terlebih dahulu? Oke, terima kasih Mas Rangga. Saya sudah diundang di Uniwara Talk untuk minggu ini. Jadi BP2M ini mungkin sebagian besar mahasiswa itu masih belum tahu ya, bahwa di Uniwara ini ada satu bidang yang menaungi bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi BP2M itu singkatan dari bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dan untuk periode ini saya diamanai untuk menjabat sebagai Kepala Bidang BP2M tahun 2020 hingga saat ini. Gitu. Jadi BP2M ini adalah satu bidang yang menaungi kegiatan penelitian dan pengabdian dosen-dosen di Uniwara. Nah, kenapa kok dosen? Karena untuk mahasiswa nanti ada di Wakil Rektor 3. Jadi secara langsung ada di Wakil Rektor 3. Begitu. Mungkin bisa dijelaskan nggak Bu, produktivitas dosen di tahun 2022 itu apa saja ya? Oke, sebelum saya lanjut ke bagaimana sih produktivitas dosen di tahun 2022 ya Mas ya, mungkin saya jelaskan dulu ya. Jadi arah pengembangan dari Uniwara untuk tahun 2023 ini adalah produktivitas dosen. Sementara untuk tahun 2022 kemarin, untuk arah pengembangan atau visi yang dicapai Uniwara untuk mewujudkan Grid Kampus itu belum sampai pada produktivitas dosen. Jadi baru tahun ini gitu. Tetapi untuk gambaran secara umum tentang produktivitas dosen pada tahun 2022 sebenarnya relatif ya Mas ya. Jadi mungkin mahasiswa nanti bisa melihat seperti apa sih karya-karya dosen, kemudian dosen ini ada berapa karyanya di tahun 2022, itu bisa nanti dilihat di Google Scholar atau di Sinta. Pernah kan ya? Pernah. Iya. Jadi nanti bisa dilihat karya-karya dosen dan siapa yang menduduki peringkat-peringkat 10 besar di Uniwara itu untuk yang publikasi. Jadi begitu. Jadi selama tahun 2022 ini sebenarnya dibandingkan dengan tahun 2021 untuk kegiatan penelitian, bukan publikasinya ya, untuk kegiatan penelitian memang agak menurun daripada tahun 2021. Karena pada tahun 2021 itu banyak dosen yang mendapatkan hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari Kementerian Kemendikbudristek gitu ya. Ada sekitar 10 kalau tidak salah. Nah, tetapi pada tahun 2022 jumlahnya menurun menjadi 3 orang. 3 orang. Iya, kenapa seperti itu? Karena ada pembatasan kuota dari kementerian. Nah, jadi di kementerian itu dananya karena ada banyak sekali kegiatan yang mengarah kepada MBKM, maka untuk anggaran-anggaran penelitian itu bukannya dipotong sih, maksudnya dialokasikan untuk pengembangan yang lain gitu. Jadi tahun 2022 kalau tidak salah ada 3 dosen yang mendapatkan hibah dan 1 dosen mendapatkan hibah pengabdian. Jadi totalnya ada 4. Nah, dari situ dari kegiatan penelitian itu masing-masing dosen yang mendapatkan hibah ini punya publikasi. Iya, misalkan ada 1 dosen penerima hibah, ini punya kewajiban untuk menghasilkan beberapa publikasi. Jadi tidak hanya 1 ya. Jadi penelitian itu pada besarnya, kemudian luarannya itu berupa publikasi, baik yang diupload di jurnal, ya bisa jurnal yang terakreditasi, kemudian bisa juga dipublikasikan melalui seminar, ya atau konferensi yang nantinya berupa proceeding, kemudian bisa juga dalam bentuk HKI. Pernah dengar ya HKI? Ya. Kemudian bisa juga dalam bentuk buku. Nah, jadi beragam luarannya sehingga antara penelitian dan publikasi itu nanti
banyakkan publikasi harusnya. Nah, untuk dosen-dosen yang lain gimana? Dosen-dosen yang tidak mendapatkan dana hibah, jadi mereka menggunakan dana pribadi untuk menulis publikasi tersebut. Karena tanggung jawab dosen adalah tridharma kan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Jadi kalau pendidikan kan sudah ada pengajaran ya, ngajar di kelas. Kemudian untuk tridharma kedua dan ketiga, kalau misalkan tidak mendapatkan hibah ya akhirnya harus biaya sendiri seperti itu. Untuk minat dosen Uniwara di tahun 2022 dalam pengabdian dan penelitian itu meningkat atau menurun, Bu? Saya tidak bisa bilang meningkat atau menurun ya, tapi kalau berbicara tentang minat, ya pasti semua dosen itu minatnya untuk penelitian dan pengabdian tinggi harusnya, karena kewajiban juga. Jadi setiap 1 tahun sekali itu, setiap dosen itu harus bisa menghasilkan publikasi, baik dari kegiatan penelitian ataupun pengabdian. Jadi seperti itu. Jadi semua dosen tidak terkecuali ya, semua dosen itu wajib melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian. Nah, kalau misalkan dihitung secara rasio seluruh dosen, ya berarti seharusnya 100% gitu kan. Nah, cuman memang ada beberapa kendala ya terkait pendanaan. Karena kegiatan penelitian atau pengabdian itu juga dananya juga ada yang besar. Misalkan kayak teknik, Mas dari teknik kan ya, Mas Rangga. Nah, kalau penelitian sosial humaniora mungkin agak sedikit ini ya. Kalau misalkan bukan penelitian lapangan, misalkan penelitian kajian pustaka itu bisa dilakukan, itu anggarannya sedikit. Tapi kalau penelitian teknik yang butuh perancangan, butuh apa lagi itu? Ada risetnya. Nah, semuanya riset. Maksudnya yang butuh alat-alat lab dan lain sebagainya, itu mungkin butuh dana yang besar, begitu. Ada strategi nggak, Bu? Dari kan di tahun 2021 kan tinggi dan di 2022 itu menurun. Ada strategi nggak untuk meningkatkan produktivitas dosen di Uniwara ini di tahun 2023? Oh, pasti. Nah, karena memang arah pengembangan Uniwara ini pada produktivitas dosen, maka di tahun 2023 ini kita punya programnya di PP2M itu di bawah naungan dari Warek 1, kita punya program namanya 1 dosen 1 sekolah. Nah, singkatnya adalah IDIS. Kemarin sudah di launching untuk logo dan lain sebagainya, cuman untuk sosialisasinya insya Allah dalam waktu dekat ini. Jadi IDIS ini adalah suatu program yang memungkinkan dosen Uniwara ini bisa melakukan riset collaboration, bisa dengan sekolah dan melibatkan mahasiswa juga. Jadi teman-teman dari mahasiswa kalau misalkan ingin terlibat dengan kegiatan penelitian yang dilakukan dosen, mungkin belajar ya untuk nanti nulis skripsi itu bagaimana sih. Nah, bisa ikut atau bergabung dengan dosen di prodinya masing-masing, bagaimana cara melakukan penelitian, bisa bantu-bantu sedikit. Mungkin kalau yang penelitian lapangan itu bisa ngambil data di lapangan dan lain sebagainya. Tapi karena IDIS ini programnya itu terintegrasi dengan sekolah ya, jadi masing-masing dosen ini punya tugas ke sekolah. Jadi di sekolah itu dosen ini bisa melakukan kegiatan tridharma penelitian ataupun pengabdian. Nah, mau dikonsep seperti apa? Misalkan konsepnya adalah pengembangan bahan ajar atau melakukan memberikan penyuluhan tentang pembelajaran di kelas dan lain sebagainya yang menyasar guru-guru sekolah. Jadi seperti itu. Jadi program IDIS ini diharapkan bisa menambah produktivitas dosen di tahun 2023. Nah, selain IDIS ada juga program KRIDA namanya. Krida. Ya. Krida. Jadi Krida ini di tahun 2023 ini adalah program yang kedua. Tahun 2021 kemarin alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik ya. Jadi Krida itu kalau di tahun 2021 konsepnya adalah kita masing-masing dosen ini bergiliran untuk menjadi narasumber. Gitu. Jadi ada seminar internal gitulah ya. Masing-masing dosen punya kesempatan untuk menjadi moderator, untuk menjadi narasumber dan juga tugas-tugas yang lainnya di Krida itu. Tapi untuk tahun 2023 ini untuk Krida ini lebih menyasar kepada luarannya. Jadi luarannya berupa publikasi, baik yang publikasi berupa jurnal ataupun berupa buku. Nah, itu sasarannya dari Krida. Jadi memang ada kesamaan antara IDIS dengan Krida. Cuman kalau IDIS ini sasarannya kan sekolah. Ya, satu dosen wajib ke sekolah, namanya sekolah binaan gitu ya. Tapi atau sekolah mitra gitu. Tapi kalau Krida ini
dosen bisa mengembangkan keilmuannya. Maksudnya tidak dibatasi di lingkup sekolah saja, tapi bisa mengembangkan keilmuannya. Misalkan dari prodi saya bahasa Indonesia kan Mas ya. Iya. Dari prodi bahasa Indonesia ini saya mengembangkan tentang keilmuan saya di bidang linguistik, misalkan seperti itu. Jadi itu. Kira-kira ada kualifikasi nggak Bu untuk mahasiswa yang ingin berpartisipasi dan kontribusi kepada dua program itu? Sebenarnya kalau secara khusus sih nggak ada ya Mas ya. Cuman ya kayak teman-teman yang ada di cyber ini kan, siapa yang mau belajar monggo silahkan. Jadi sebenarnya dosen nggak menutup nggak menutup diri untuk dibantu oleh mahasiswa, malah seneng kan ya dibantu oleh mahasiswa. Cukup Cuman terbuka gitu ya, Bu? iya, cuman memang masing-masing dosen itu dilihat dari topiknya atau cara metode penelitiannya, mungkin ada kriteria-kriteria khusus. Jadi tapi kriteria itu tidak bersifat umum, tidak bersifat ini maksudnya mengikat. Artinya tergantung dari topik yang diangkat masing-masing dosen. Misalkan kalau saya melakukan penelitian tentang lanskap linguistik gitu ya, maka mahasiswa yang saya pilih adalah mereka-mereka yang memang paham dengan materi saya. Gitu. Kalau dari teknik mungkin ya yang dipilih adalah ya mereka-mereka yang bisa membantu, karena kalau misalkan saya ngambil secara acak ya, mahasiswa yang ada di Uniwara ini siapapun boleh ikut penelitian saya. Ya nggak bisa gitu. Karena nanti harus ada kontribusi lah. Ya, mahasiswa ini kontribusinya apa di penelitian ini. Gitu. Jadi sesuai bidangnya gitu. Iya. Kira-kira ada pesan atau kesan gitu Bu untuk mahasiswa di Uniwara gitu Bu? Oke, untuk teman-teman mungkin yang bingung ya, mungkin teman-teman yang mau skripsi ya, bingung penelitian itu yang seperti apa, atau masih belum mengikuti mata kuliah penelitian. Iya. Mas Rangga sudah? Belum mana? Oh, belum ya. Mungkin nanti semester 7 kalau nggak semester 6 itu ada mata kuliah penelitian. Nah, biasanya mahasiswa ini cenderung kalau melakukan penelitian atau menyusun skripsi itu biasanya menggunakan referensi dari teman-teman kakak-kakak kelasnya dulu. Oh. Gitu. Nah, jadi nggak ada jauh bedanya gitu ya? iya, jadi nggak ada istilahnya pengembangan atau variasi topik atau isu yang dibahas dalam skripsi. Nah, kalau bisa, teman-teman bisa belajar dari dosen-dosen yang sudah melaksanakan penelitian ini. Karya-karya dosen itu kan juga bisa diakses kan ya di Google Scholar atau di Sinta atau di kalau misalkan dosen itu punya akun Akademia Edu dan lain sebagainya kan bisa diakses. Semuanya bisa diakses gitu ya. Jadi bisa menggunakan referensi dari dosen itu, atau bisa berkolaborasi dengan dosen, membantu dosen melakukan penelitian, atau kalian punya topik-topik penelitian tapi bingung ini mau dikembangkan ke arah mana. Nah, bisa menghubungi dosen yang bersangkutan, mungkin bisa dibantu gitu ya. Jadi namanya research collaboration. Nah, itu nanti akan bisa menambah referensi kalian. Jadi penelitiannya tidak lagi yang lingkupnya atau penelitian yang kakak kelas kalian dulu lakukan gitu. Jadi harus ada pengembangan gitu biar penelitiannya itu bervariasi, punya topik yang baru, dan juga tentu menambah menambah variasi keilmuan di Uniwara. Harapannya saya sih itu ya. Jadi biar nggak kok ini lagi ya tulisannya, kok ini lagi. Nah, biar lebih kreatif. Benar. Kira-kira itu kayak penelitian sama pengabdian itu apakah ada trennya gitu ya Bu? Tren, maksudnya tren di topiknya? Ya, tren topik kan kayak dari isu terkini kayak misal COVID, atau mungkin ada ada G20 kemarin, mungkin itu apakah juga berpengaruh terhadap penelitian pengabdian itu? Kalau tren untuk topik penelitian tentunya topik penelitian harus baru kan Mas ya. Yang namanya penelitian ilmiah itu harus baru. Artinya melalui kajian pustaka atau kajian referensi penelitian-penelitian yang sudah kita baca, kita harus nyari gap-nya. Gap itu adalah apa yang membedakan penelitian kita dengan penelitian-penelitian pendahulu gitu ya. Tentunya harus topik yang baru karena itu syaratnya ya. Kalau misalkan melakukan penelitian tapi penelitian itu sudah pernah dilakukan, misalkan saya nulis skripsi nih seperti kakak kelas saya di tahun ini waktu itu nulis skripsi tentang ini. Lah kalau topik itu kamu gunakan lagi tanpa ada kebaruan,
ya kan nggak ada gunanya juga. Ngapain mengulang hal yang sama? Artinya, ya walaupun dengan topik yang sama, tapi kita kan juga harus punya pengembangannya, gitu. Itu. Tapi kalau misalkan mau mencari topik yang baru, ya kita harus terbuka, open minded ini dengan isu-isu yang terkini di Indonesia. Ini apa sih isu yang terkini? Kalau COVID kan sudah ini ya, Sudah lewat. sudah lewat. Jadi apa ini yang baru ini yang bisa diteliti? Misalkan sekarang itu ada multidisipliner, linguistik bisa digabung dengan matematika, atau linguistik bisa digabung dengan teknik atau apa gitu. Nah mungkin itu bisa menjadi sumber inspirasi. Semacam variasi gitu. Iya. Mungkin itu tadi Uniwara Talk kali ini, dan sampai jumpa lagi di Uniwara Talk selanjutnya. Uniwara Talk, ngobrol bareng Patriot. Patriot.